Menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah Provinsi Banten terus melakukan upaya pengendalian inflasi dan terus memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Demikian dikatakan Virgoyanti usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual di Pendopo Gubernur Banten KP3B Curug Kota Serang, Senin 26 Februari 2024. Beberapa waktu ini kita sudah melihat bagaimana kondisi harga beras. Ya, jadi ada beras, kemudian cabai, kemudian juga telur dan juga daging ayam broiler yang terus mengalami peningkatan, dan tentunya hal ini menjadi tugas kita bersama-sama, karena kalau kita perhatikan tadi untuk alokasi beras SPHP ini sudah cukup banyak program yang kita turunkan, namun harga terus mengalami kenaikan. Namun saya dapat laporan dari Pak Asda II bahwa saat ini katanya mengalami penurunan. Ya. Inflasi kita cukup terkendali dan itu kita pertahankan apalagi akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pangan sehari-harinya, ungkap Virgoyanti. Virgoyanti menyebutkan inflasi Provinsi Banten pada Januari 2024 mencapai 2,59%. Angka tersebut merupakan gabungan angka inflasi dari Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Kita akan terus koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan monitor ketersediaan pangan, termasuk berkoordinasi dengan Satgas Pangan guna pengendalian inflasi, ungkap Virgoyanti. Dijelaskan Virgoyanti, pemerintah Provinsi Banten melalui BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri atau ABM telah melakukan kerjasama dengan produsen beras untuk memenuhi kebutuhan stok beras, khususnya beras premium. Ini akan saya pantau sudah sejauh mana realisasi MOU-nya untuk memenuhi kebutuhan stok beras, khususnya beras premium. Simetris dengan data yang didapatkan melalui SPKP yang dianalisa dari 20 komoditi. Rata-rata yang kita surveikan di 8 pasar. Jadi harga yang tertentu adalah harga Provinsi Banten rata-rata dari sampel 8 pasar. Untuk beras medium ini memang tinggi sekali, kenaikannya sekitar 4.472 atau sekitar 41% dari harga HET. HET 10.900, harga terakhir ini telah 15.375. Inflasi seperti ini bagaimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inflasi untuk hari ini masih sama, kita di 2,59 ya, berada 0,02% lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Ya, nasional di 0,257 kalau tidak salah ya. Dari hasil survei terhadap 5 wilayah yang ada di Provinsi Banten, kalau biasanya akan kita 3 ya, 3 pasar tradisional yang ada di Provinsi Banten, sekarang kita 5 wilayah. Ya, ini masih saya lihat kalau di 4 wilayah ini sudah rata-rata dia lebih rendah di atas inflasi baik itu nasional maupun juga provinsi. Menyampaikan dan mungkin menambahi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Babar sebagai Kepala Dinas Indad. Jadi memang kami sudah berkoordinasi dulu dengan Bulog, juga berkoordinasi dengan Bappenas. Jadi memang kami agak sedikit ini juga karena mendapat informasi bahwa food station dan pasar induk Cipinang mendapat penugasan 50 ton dari Bulog, dari Bappenas, dan kami berkoordinasi dengan Bappenas bagaimana caranya supaya itu pun kami dapatkan untuk APN. Untuk APBD ada 2.000 hektar tapi full paket. Kalau Jakarta hanya benih, tapi dari APBD Banten 2.000 hektar full paket dengan pupuk dan hacet. Yang berikutnya bersegera terkait dengan hal-hal berbicara mencukupi, tentunya tidak mencukupi. Bantuan kita dari APBD hanya mencukupi 40%. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi yang Ibu sudah sampaikan terkait dengan panitia inflasi BPS, memang pada tahun ini kita tambahan 2 daerah ya, Lebak dan Pandeglang, sehingga kalau kita hitung dari 8 kota kabupaten yang ada di Banten, 5-nya itu dihitung inflasi oleh BPS, sehingga kalau kami
Terkait dengan permasalahan kenaikan harga beras, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bulog dan Bappenas untuk memastikan pendistribusian beras SPHP. Selain itu, pemerintah daerah dan pusat terus berkoordinasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan ketersediaan beras di setiap daerah. Dari Serang, Banten, Tim Liputan BMG TV melaporkan.